bertepatan dengan tema utama kita, fokus gereja kita di tahun 2023, yaitu kita sedang belajar untuk kita bertumbuh mengasihi sesama. Ini adalah fokus gereja kita di tahun ini, tahun 2023. Ini adalah ayat dasar. Saya masih dalam seri-seri ini, saya masih berfokus di ayat yang menjadi perintah Tuhan untuk kita boleh mengasihi sesama. Mari kita baca bersama-sama Markus pasal 12 ayat 31. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, jemaat kekasih Tuhan, saya sudah membahas khusus ayat ini di sesi pertama. Saya lupa itu minggu berapa minggu yang lalu. Nah, ini sudah dibahas, pembahasan yang pertama, mengasihi sesama manusia adalah sebuah perintah. Adalah sebuah perintah Tuhan dan bahkan klasifikasinya bukan perintah biasa, tapi ini adalah tergolong perintah utama. Nah, pada sesi hari ini saya akan berfokus di hal yang kedua ini, yaitu adalah mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri sendiri. Dan nanti dari ayat ini Markus 12 ayat 31 pada bagian yang ketiganya kita akan belajar untuk bagaimana kita bertumbuh di dalam perintah ini, saling mengasihi atau mengasihi sesama manusia. Nah, pada pagi hari ini kita akan berfokus di bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita mengasihi sesama. Saya menemukan sesuatu yang sangat penting di ayat ini, Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan untuk mempersiapkan khotbah pagi hari ini. Ini sudah direnungkan beberapa minggu-minggu yang lalu, Saudara. Ada satu kalimat yang menarik hati saya, Saudara, yaitu kalau mari kita perhatikan baik-baik di dalam Markus pasal 12 ayat 31. Saya hanya mengutip bagian ini saja. Dikatakan begini, dan hukum yang kedua ialah, nah saudara perhatikan kalimat isi dari hukum atau perintah yang kedua ini, kalimat yang menjadi intinya adalah begini, kasihilah sesamamu manusia. Nah, tidak stop sampai di perintah ini. Jadi perintah kasihilah sesama manusia itu bukan satu perintah yang independen berdiri sendiri. Oh, kita mesti kasih sesama manusia. Ternyata ada kalimat yang mengikutinya. Nah, kalimat yang mengikutinya ini penting. Gak boleh dianggap enteng Bapak Ibu Saudara. Kalimat yang mengikutinya berkata begini, seperti dirimu sendiri. Nah, kalau di dalam ini adalah terjemahan baru yang kita pegang, saudaraku, hari ini yang umum kita pegang. Saya akan memperhadapkan kepada saudara satu terjemahan lagi dari ayat ini. Jadi ini ayat yang sama ya, bukan ayat yang lain. Ini bukan dua ayat, tapi ayat yang sama. Tapi kita mau lihat dari dua terjemahan supaya memudahkan kita untuk kita dapat mengertinya dengan baik. Nah, mari kita lihat di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH, Markus 12 ayat 31. Nah, dikatakan begini, yang kedua ialah engkau harus mengasihi orang lain. Nah, ini sama prinsipnya dengan kasihilah sesamamu manusia. Engkau harus mengasihi orang lain. Nah, kalimat ini penting nih. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dapat menemukan dari ayat ini, kita tidak bisa hanya menyorot atau kita hanya berfokus kepada perintah kepada setiap kita untuk kita mengasihi orang lain.
Dan lalu kita melupakan kalimat yang kedua yang sebenarnya sama-sama penting dengan kalimat perintah yang pertama dari kalimat ini. Yang pertama adalah Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama kita. Sama dengan Tuhan memerintahkan kita mengasihi orang lain. Tetapi bukan hanya itu, ternyata ada kalimat yang kedua yang juga penting sekali, yang dihubungkan dengan kata sambung, yaitu sama seperti engkau mengasihi diri sendiri. Nah, tentunya dua hal ini saudaraku, yaitu mengasihi sesamamu dan engkau juga harus mengasihi dirimu. Dua-dua ini adalah perintah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi sebenarnya di dalam ayat ini ada dua perintah. Ada dua kehendak Tuhan. Ada dua yang Tuhan mau. Ada dua yang Tuhan kehendaki. Ada dua yang menjadi amanat perintah Tuhan. Yang pertama, Tuhan perintahkan kita untuk kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang lain, saudaraku. Tetapi jangan lupa sebenarnya ada terkandung di dalam ayat ini. Tuhan juga memerintahkan untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Ada amin saudara? Karena logikanya begini, kalau kita mengasihi diri sendiri ada enggak becus, gimana mengasihi orang lain? Setuju enggak? Kalau diri sendiri aja kita sembarangan, ya gimana orang lain? Dan saudara, kalau saudara lihat komposisi struktur dari ayat ini, khususnya saudaraku terjemahan yang kedua, firman Allah yang hidup. Nah ini lebih detail saudaraku. Nah saudara, menurut saudara yang duluan mana? Yang duluan itu kita mengasihi orang lain, baru belakangan kita mengasihi diri sendiri? Atau kita mengasihi diri sendiri dulu, baru kita mengasihi orang lain? Kalau saudara mengerti struktur kalimat yang akan menentukan, kita menetapkan yang mana harus duluan, maka saudara kalau perhatikan di terjemahan firman Allah yang hidup, maka harus yang pertama engkau harus mengasihi dirimu sendiri. Engkau harus mengasihi dirimu sendiri dulu, karena ini akan jadi standar untuk kita mengasihi orang lain. Ada amin saudara? Jadi kita mengasihi orang lain, Tuhan ngasih standar. Lu kalau mengasihi orang lain itu nggak boleh mengasihi sembarangan. Itu maksud Tuhan tuh. Kalau kita mengasihi orang lain, saudaraku, Tuhan sekaligus di ayat ini ngasih standarnya. Kata lainnya ukurannya, patokannya, barometer. Jadi Tuhan memerintahkan kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri. Nah logika sederhananya adalah kalau kita tidak tahu banget cara mengasihi diri sendiri, maka logika sederhana dari ayat ini, kita otomatis pasti tidak tahu juga mengasihi orang lain. Itu logika sederhana. Ada amin saudara? Nah, oleh karena itu saudaraku, mulai dalam sesi hari ini, sesi 2 minggu depan, saya kurang lebih ada beberapa sesi, saya harus berfokus untuk menyingkapkan, membawa kita mengerti sebelum kita mengasihi orang lain. Mari kita cek, apakah benar kita mengasihi diri kita sendiri? Berapa banyak di ruangan ini yang mengasihi dirinya sendiri? Tak ada ya, saudara. Jadi ngerusak, benci diri sendiri ya. Kan logika sederhana, nggak ada abu-abu loh, hitam atau putih dalam hal mengasihi. Cuma ada hitam atau putih. Pak Dwi sudah jelasin minggu lalu, saudara. Hanya ada 2 pilihan, nggak ada area netral, nggak ada area abu-abu. Kalau kita tidak mengasihi, alternatifnya cuma yang kedua.
benci. Ada amin saudara? Dua itu pilihannya. Nah, jadi kalau kita nggak mengasihi diri sendiri, artinya kita ngapain? Nah, oke, sekali lagi saudara ya. Apakah saudara mengasihi diri Anda sendiri? Yang mengasihi dirinya sendiri boleh angkat tangannya. Wah, tepuk tangan untuk diri Anda. Saudara, oke ya. Oh iya dong, kita tepuk tangan untuk favorit kita, artis kita. Masa untuk diri sendiri nggak mau sih? Sekali-sekali lah untuk diri sendiri. Saya bersyukur untuk diri saya. Ya kan saudara? Ya dong. Nah, jadi jelas ya saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita mesti perhatikan, kita mesti tanamkan di dalam diri kita. Bahwa Tuhan menghendaki kita harus mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum mengasihi orang lain. Prinsip yang kedua, kenapa kita mesti lebih dulu? Karena alasannya ini. Karena mengasihi diri sendiri itu mutlak harus jadi standar, patokan, barometer untuk kita menerapkan perintah Tuhan kasih orang lain. Nah, mari kita lihat berikutnya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya mengasihi diri sendiri? Untuk kita mengasihi diri kita ini, saudara, percaya enggak bahwa diri kita ini adalah ciptaan Tuhan? Halo? Atau ada yang made in Japan? Di belakang sini ada tulisan made in Japan. Buatan Jepang. Pantasan, saudara. Saudaraku. Nah, semua kita ini buatan surga. Semua kita ini karya tangan Allah. Ada amin, saudara? Coba lihat samping kiri kanan. Pantasan kau ganteng, pantasan kau cantik. Siapa dulu dong yang buat? Ya kan, saudara? Iya, saudara banggalah. Saudara harus tahu bahwa kita ini dahsyat banget, saudara ya. Oke, sekarang saya mesti menjelaskan kepada saudara supaya kita tidak salah. Kenapa? Karena prinsip atau kebenaran yang terungkap dalam ayat tadi ya, Markus 12 ayat 31, kasihilah sesama manusia, kasihilah, engkau harus mengasihi orang lain sama seperti engkau mengasihi diri sendiri. Nah, masalahnya adalah tentang kasihilah dirimu sendiri yang adalah kehendak Tuhan. Ini setelah diracuni, dirusak konsepnya oleh dunia ini. Yes. Ini telah rusak. Artinya pemahaman kita dan juga dalam prakteknya kita mengasihi diri sendiri. Kita pikir kita mengasihi diri sendiri. Padahal sebenarnya tidak. Jadi seringkali kita hanya hidup mengira-ngira saja. Kita mengira kita mengasihi diri sendiri, padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya tidak. Oleh karena itu saudaraku, maka kita mesti mengerti sebenarnya mengasihi diri sendiri itu apa. Yang pertama saudara, mari perhatikan baik-baik. Mengasihi diri sendiri itu tidak sama dengan mengasihani diri sendiri. Bahasa Inggrisnya self-pity. Self-pity, saudaraku, itu orang tuh begini, saudaraku. Dia nggak bisa terima dirinya, akhirnya dia duduk di pojok, berjam-jam, merenungkan dirinya. Kenapa gue jadi begini ya? Kenapa gue merasa nggak berharga? Jadi itu mengasihi diri sendiri. Kenapa gue lahir dari orang tua miskin ya? Aduh, kenapa gue nggak lahir jadi anaknya Jokowi ya? Begini enak jadi anak presiden kan? Kenapa gue lahir di Sangir ya? Gue lahir di Tarutung ya? Gue sih pinginnya lahir di Spanyol. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang itu kayak gak bisa terima diri kita loh. Akhirnya jatuh-jatuhnya ngasihani diri sendiri. Kenapa gue begini? Kenapa gue belum dapat jodoh ya? Aduh, umur ini udah mau kepala 3 lagi. Aduh, akhirnya
Dan selalu diarahkan pada diri sendiri. Nah itu mengasihani diri sendiri. Tolong dengar baik-baik. Kalau Anda dalam kondisi seperti itu, Anda sedang tidak mengasihi diri Anda. Anda membahayakan diri Anda. Karena tidak sedikit orang yang ketika itu terus menerus pikirannya negatif, mengasihani diri sendiri, tidak bisa menerima fakta, realita, keadaan, kondisi dia, termasuk fisik, termasuk belum dapat jodoh, dan selalu mengasihi diri sendiri. Kenapa sih kok gak ada yang mau sama gua? Emang salah gua apa ya? Ini bukan soal salah, ya memang belum waktunya ketemu. Ada amin saudara? Nah berhenti mengasihi diri sendiri, itu tidak mengasihi diri, berhenti mengasihani diri sendiri, berhenti self pity, karena itu tidak mengasihi diri sendiri. Dalam skala yang ekstrim, orang bisa bunuh diri dalam mengasihi diri sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mengasihi diri sendiri tidak sama dengan mementingkan diri sendiri. Harus dia duluan. Pokoknya mesti dia. Gua dong. Saudaraku, itu bukan mengasihi diri sendiri. Mementingkan diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, atau istilah kerennya egosentris. Itu bukan mengasihi diri sendiri, itu merusak diri sendiri. Ada amin saudara? Yang ketiga, mengasihi diri sendiri tidak sama dengan memuaskan semua keinginan daging. Mengejar kesenangan, kepuasan diri. Kita ada di sini gara-gara uang kita nggak cukup kan? Benar nggak? Kalau kita dites, coba dikasih 5 miliar. Minggu depan langsung nggak hadir. Pak, lagi kemana ya? Aduh, udah posting di Facebook. Lagi di mana ya? Di Hong Kong. Minggu depan, New York. Berikutnya lagi, Barcelona. Ya kan? Coba aja dites. Cuma masalahnya nggak ada 10 miliar sih. Saya kalau kaya saya tes Anda semua nih. Minggu depan kosong langsung ini ruangan. Bener. Saya kasih satu orang 10 miliar semuanya. Check out semua langsung. Bandara penuh. Rombongan mana Pak? Gedeon Benhazer Pak. Mau kemana Pak? Ya seumur hidup baru kali ini mau lihat Amerika. Syukur ada Pak Arianto ngasih 10 miliar. Ya ini hanya dalam hayalan aja ya. Tapi saya bisa pastikan kalau Anda semua dikasih 10 miliar, bisa kemungkinan besar minggu depan gereja ini kosong Pak. Karena Anda bilang begini, kapan lagi? Saya udah mimpi-mimpi 20 tahun lalu nih. 20 tahun lalu mimpi-mimpi nih. Ya minimal ke Thailand lah. Atau kemana kayak. Mumpung ada. Nah saudara. Jadi saudara, nah itu bukan mengasihi diri sendiri saudara. Nah saya, tolong jangan salah mengerti ya penjelasan saya. Saya bukan berarti anti. Saya bukan berarti tidak setuju, anti orang yang rekreasi. Kalau memang keuangan kita cukup, waktu kita cukup, no problem. Yes, itu bagian kehidupan. Kita nggak boleh juga memberhalakan pekerjaan. Pokoknya kita kerja, workaholic. Waduh, pokoknya pekerjaan, istirahat, rekreasi. Allah apa itu? Duniawi itu. Saya tidak sedang mengatakan itu duniawi. Enggak. Tetapi masalahnya ada orang kan pinginnya senang-senang terus kan. Keliling dunia kan. Nggak mau perlu ibadah. Ibadah gampang. Nanti 10 miliar habis baru gue mau ibadah. Jadi itu bukan mengasihi diri sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri bukan mengejar kepuasan diri. Salah.
Bukan juga gini loh saudara. Nah ini tiba-tiba muncul dalam pemikiran saya. Saya lagi siapin materi, muncul kaum rebahan. Oh iya, ada orang pikir, alah gampang lah kaum rebahan bermalas-malasan. Udah, apalagi dia ngomong begini, lu masih sehat kan? Apalagi lu masih muda, udah nikmati hidup. Alasannya nikmati hidup. Kalau mau nikmati hidup di surga Pak, udah paling nikmat, nggak ada duanya. Alhamdulillah saudara. Jadi dengar baik-baik saudaraku, mengasihi diri sendiri tidak semua ini. Bukan rebah-rebahan, mager, malas gerak saudaraku. Bersenang-senang saudaraku, nonton TV. TV udah jarang ditontonnya saudaraku. Yang berganti begini nih, 4 jam gak berasa. Dan ya ini hidup gue, lu gak usah urus lah hidup gue yang atur. Anda sedang tidak mengasihi diri Anda bro. Anda sedang merusak diri Anda. Saya mau tanya, 4 jam kita ngutak-atik ini dengan sinar itu, mata kita rusak gak? Mata Anda rusak gak? Saya mau tanya, yang ciptakan mata kita siapa emang? Sel-sel mata kita siapa yang ciptakan? Tuhan yang ciptakan. Ngapain kenapa kita rusak-rusak? Saya berjam-jam di komputer Pak, tapi nyiapin khotbah ini Pak. Nyiapin khotbah ini, itu no problem. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saudaraku mengasihi diri sendiri, bukan self pity, bukan mengasihani diri sendiri, itu salah. Mengasihi diri sendiri bukan egosentris, bukan berpusat pada diri sendiri, bukan untuk diri sendiri, no. Itu bukan mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri bukan hedonisme, bukan menyenangkan diri sendiri, berusaha supaya puas diri saya, supaya puas. Padahal saya mau tanya kepada kita semua yang dari ruangan ini. Coba cari di dunia ini ada orang sudah sampai di final paling tinggi puncak daripada yang namanya puas. Ada nggak? Halo? Saudara pikir Bill Gates, orang terkaya, Elon Musk, itu udah puas? Gak ada puas-puasnya. Saudara mau tahu nggak? Tahun berapa itu? Ada seorang kaya raya, itu kurang lebih abad 18 atau abad 19. Pengusaha minyak namanya Rockefeller. Sampai hari ini masih ada yayasannya itu, saudara. Namanya Rockefeller. Ini orang Amerika kaya raya. Bukan kaya biasa Pak. Kaya raya Pak. Suatu hari Rockefeller ditanya. Bung Rocky. Oh enggak pakai bung ya. Karena dia bukan orang Ambon. Rocky. Lu mau berapa juta dolar lagi baru kamu puas? Nah ini orang kaya raya kan. Ditanya. Rocky. Kira-kira kamu butuh berapa juta, bukan berapa juta rupiah ya. Kalau berapa juta rupiah nggak ada artinya apa-apa Pak. Rocky, kamu butuh berapa juta dolar lagi baru kamu puas? Si Rocky dengan tenang dan dia bilang begini. Bro, lu mau tahu? Ini mau tahu apa mau tahu banget? Nah, yang nanya ini bilang begini, banget katanya. Karena gue belum pernah ketemu orang yang bilang begini, saya sudah sampai di titik paling terakhir yang namanya puas. Saya nggak mau apa-apa lagi, nggak mau lagi. Saya sudah sampai belum pernah katanya. Semua orang mau kaya apapun, selalu pingin ini. Selalu pingin buka perusahaan sini, selalu bikin cabang di sini, kan nggak ada pernah berhentinya sampai mati. Nah, si Rocky ini, oke, kalau benar kamu benar-benar pingin mau tahu, saya butuh berapa juta dolar lagi baru saya puas. Saya mau kasih tahu, berikan kepada saya berjuta dolar lagi.
Dimulai dari lagi, ujungnya apa tadi? Coba samping kiri kanan, lihat kayaknya ada orang yang mulai di ujung nih. Rocky ini orang kaya raya. Dia bilang begini, beri saya berjuta-juta dolar. Enggak cukup. Kalau cuma berjuta-juta dolar, enggak cukup. Harus ada di belakangnya. Lagi enggak boleh satu katanya. Lagi. Makanya saya mau tanya, dunia ini penuh dengan orang gila enggak? Halo? Ya karena selalu nambahin gila kan, lagi kan di belakang kan. Dan diulang-ulang. Lagi, udah punya sepeda, mau lagi. Kasih motor, lagi. Lama-lama gila. Makanya coba lihat, istri satu nggak cukup. Harus ada lagi. Lama-lama gila. Nah, oleh karena itu saudaraku, dunia ini penuh dengan orang gila. Gila jabatan, gila duit, gila ini. Benar gak? Halo? Dunia ini penuh dengan orang gila gak? Di ruangan ini gimana? Hah? Kan saudara, kalau orang gila itu tidak ukurnya selalu ada di jalan, ketawa-ketawa sendiri. Saudaraku, makan sampah, kan orang gila nggak selalu begitu. Orang gila tidak selalu harus di rumah sakit jiwa kan. Bisa ada di gereja nggak orang gila? Dia memang bukan gila saraf, dia gila jabatan, gila dihormati. Kalau nggak dihormati, pindah gereja. Hah? Gila hormat, gila apa lagi? Gila duit. Kalau nggak ada duit, udah ngamuk, kayak dunia mau runtuh. Padahal deposito masih 5 juta. Ya kan? Nah, itu bukan mengasihi diri sendiri. Berhentilah merusak diri Anda dengan cara yang Anda anggap mengasihi diri sendiri. Mari kita buka mata kita. Berikutnya, pengertian yang benar tentang mengasihi diri sendiri. Dimulai dari sebuah pertanyaan ini. Saudara mau mengasihi diri Anda sendiri? Halo? Wah, 4 orang doang yang mau mengasihi diri sendiri. Saudara mau mengasihi diri Anda sendiri? Saudara mau mengasihi diri sendiri? Itu perintah Tuhan. Nah, untuk mengasihi diri sendiri, maka harus dimulai dari sebuah pertanyaan, who am I? Siapa sih diri kita ini? Siapa sih kita? Siapa saya? Siapa Anda? Kalau Anda saja nggak kenal diri Anda, gimana mau mengasihi diri sendiri? Apakah Anda sudah kenal diri sendiri? Saudara bilang begini, Pak Pendeta ini nanya aneh-aneh aja. Masa Pak Slamet nggak tahu nama diri sendiri? Ya kan? Masa Arianto nggak tahu nama? Masa mau tanya lagi, siapa saya? Ya Arianto lah. Ini pertanyaan kok aneh. Nah, ini bukan soal tahu nama, Pak. Ini bukan soal siapa saya. Ya Arianto, masa lupa nama sendiri. Nah, ini bukan soal nama doang. Tapi keseluruhan diri kita. Secara utuh. Ingat, diri kita bukan cuma nama kita kan? Diri kita ini sepenuhnya diri kita itu kompleks, Pak. Mengenali diri kita bukan cuma lihat di cermin. Perutnya agak menonjol. Kayak orang bawa helm kemana-mana nih. Nah, tingginya semampai, semeter tak sampai. Kalau senyum giginya nggak rata. Itu diri saya katanya. Ya bukan cuma itu, Pak. Tetapi mari kita jawab pertanyaan ini. Who am I? Siapa saya? Siapa Anda? Tanya pertanyaan ini pada diri Anda. Dan hari ini temukan jawabannya. Siapa diri Anda? Saya akan mulai dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama.
1 Korintus 6 ayat 20. Tapi sebelum baca, saudara tahu pertanyaan who am I, saudaraku, ini sangat bersangkut paut berkaitan dengan your identity. Identitasmu. Dan ini bukan cuma identitas KTP loh. Yang paling utama identitas kita di dalam Tuhan. Itu yang paling utama. Nah, mari kita mulai untuk menjawab pertanyaan who am I? Bagaimana kita mengenali diri kita? Siapa sih saya ini? Mari kita mulai dari 1 Korintus 6 ayat 20. Saya minta Anda baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah apa? Dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Berapa banyak yang ada di ruangan ini? Anda percaya bahwa diri Anda sudah dibeli dan dibeli dengan lunas, transaksinya lunas dibayar. Berapa banyak yang percaya itu? Boleh tolong kasih tahu di sebelahnya, bilang begini, lu nggak milik lu lagi, kita milik yang membeli kita. Kita milik dari yang sudah membayar kita. Oleh karena itu tolong dengar baik-baik ya saudaraku. Kalau sampai semua kita ini mati dan masuk surga. Ingat loh, masuk surga itu tidak berarti Tuhan tidak meminta pertanggungjawaban loh. Tuhan tetap menanyakan kepada kita. Apakah kita hidup sebagai orang atau pribadi diri sendiri yang sudah dibeli, yang sudah dibayar? Apakah kita hidup sungguh-sungguh ikut kepada pemilik yang sesungguhnya? Karena kita tidak punya hak lagi. Kalau Anda merasa punya hak atas diri Anda sedang mengakui bahwa Tuhan belum membayar dan membeli Anda. Kalau saudara percaya Yesus sudah membeli, membayar lunas hidupmu, artinya dialah pemilik hidupmu. Tolong kenali dirimu yang sesungguhnya. Diri kita, diri Anda bukan lagi milik kita, termasuk pernikahan Anda, bukan lagi milik suami istri Anda. Itu milik Tuhan, sudah dibeli. Sudah dibeli, sudah dibayar. Jangan sombong Pak, kita milik orang lain. Dan orang lain namanya Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara? Coba bilang samping kiri kanan, boleh nggak berduaan, apalagi suami istri, tatapan, baru tahu ya, kita nggak boleh sombong loh, kita ini punya Tuhan. Kenapa selama ini kita kok masih merasa kayak raja di dunia ini sih? Kok kita masih meraja di rumah suami, rasa-rasanya istri dan anak-anak kalau dia udah mau datang semua tiarap. Mau tiarap, gak boleh ngomong, gak bisa ngomong. Harus kopi panas sudah ada. Kalau dia datang kopi panas gak ada, itu bisa kursi melayang tuh. Itu artinya Anda sedang memanifestasikan satu bukti Anda bukan milik Tuhan, Anda masih milik setan. Kalau kita milik Tuhan, kenapa kita jadi milik Tuhan? Karena sudah dibeli, sudah dibayar Pak. Kita ini milik Tuhan, enggak ada yang bisa kita banggain. Kita punya pribadi yang lain, bukan diri kita. Saya mau tanya, kita dibeli dan dibayar dengan apa? Apakah dibayar dengan seluruh uang? Dolar, rupiah, pound sterling, euro, atau emas dan perak? No. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Nah dengar baik-baik, kata ditebus itu sama pengertian dengan dibeli, dibayar lunas. Itu sama pengertiannya. Sebab kamu tahu. Apa maksud kamu tahu? Karena banyak orang gak tahu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, kamu telah dibeli, kamu telah dibayar
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kenapa tidak pakai semua itu? Kenapa tidak pakai rupiah untuk membeli hidup kita? Kenapa tidak pakai dolar untuk membeli hidup kita, membayar lunas hidup kita? Kenapa tidak pakai pound sterling untuk membayar hidup kita? Kenapa tidak pakai mata uang euro untuk membayar hidup kita di hadapan Tuhan? Kenapa tidak pakai emas? Kenapa tidak pakai berlian? Kenapa tidak pakai perak? Dengar, jawabannya cuma satu. Karena kalau semua itu dikumpul, tidak sebanding dengan harga dosamu dan dosa saya. Dosa kita terlalu mahal, Pak. Kita telah berdosa. Dosa kita kalau mau tahu, sehitam kermisi, merah seperti kermisi. Itulah kondisi kita. Dan untuk membayar itu, tidak ada harta di dunia ini dikumpul jadi satu dan bisa membayar sebanding dengan harga dosa kita. Tidak ada. Satu-satunya alat pembayar yang bisa sebanding dengan harga dosa kita cuman satu. Ayat 19 berkata begini, melainkan dengan darah yang mahal. Sekali lagi, hidup kita, diri Anda telah dibeli, dibayar lunas, bukan oleh emas dan perak, bukan oleh semua mata uang di dunia ini. Dibeli dengan lunas, dibayar dengan lunas, dengan darah yang mahal, yang tertumpah di atas kayu salib, di bukit Golgota. Itu yang membayar seluruh hidup kita. Dengan dua ayat ini, saudara mulai kenal siapa diri Anda? Saudara mulai mengerti identitas kita siapa? Kita sudah dibeli. Kita milik yang membeli. Dan yang ketiga, Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Kenapa harus baca bersama-sama? Untuk maksudnya tujukan ayat ini kepada diri Anda. Bahwa kalau saudara sudah dibeli, saudara sudah dibayar lunas, saudara sudah ditebus, ini akibatnya. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tolong perhatikan ayat ini, jangan mengalihkan matamu ke hal yang lain. Saya minta Anda fokus, lihat kalimat di dalam ayat Yohanes 1 ayat 12. Dan saya minta Anda fokus kepada satu kata yang dikatakan begini. Semua orang yang, ini kata penting, menerimanya. Menerimanya ini menerima siapa? Nya ini siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang kita terima, itu Tuhan Yesus yang ngapain untuk kita? Yang membeli, yang membayar, yang menebus kita pakai apa? Pakai darahnya sendiri tercurah di atas kayu salib. Tuhan Yesus itulah yang kita mau terima di dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Anda sudah menerima belum? Anda sudah menerima belum? Kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus yang membayar lunas dengan darahnya seluruh hidupmu, dan Anda sudah menerima Dia di dalam hatimu, saudaraku, maka ayat ini memberi kepastian status kita jadi siapa? Mari bareng cepat bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh kita ikrarkan, saudara katakan begini, Tuhan Yesus telah membeli, membayar lunas hidup saya, oleh karena itu hidup saya menjadi anak Allah. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah membeli, membayar lunas hidup saya, dan saya menerima Dia di dalam hati saya, sehingga saya menjadi anak Allah. Satu-satu kalimat, ikuti saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sudah membeli,
membayar lunas oleh darahnya seluruh hidup saya. Sehingga saat ini saya percaya Tuhan Yesus sudah ada dalam hati saya. Saya sudah menerima Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya percaya hidup saya milik Tuhan Yesus dan saya adalah anak Allah. Saudara percaya? Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita? Oke, silakan duduk. Itu adalah ikrar. Itu adalah kita menyatakan iman kita bahwa Yesus sudah membayar lunas seluruh hidup kita. Dan kita menerima Dia yang telah membayar seluruh hidup kita. Menerima dalam hati saya. Yohanes 1:12 menyatakan kita menjadi anak Allah. Berarti who am I? Who are you? Siapa Anda? Katakan, anak Allah. Ada amin saudara? Siapa saya? Siapa Anda? Jawabannya kayak, benar gak ini ya? Saya mau ngomong anak Allah, benar gak ya? Siapa Anda? Siapa Anda? Mengapa Anda anak Allah? Karena kita sudah menerima Dia yang membeli dan membayar seluruh hidup kita. Anda percaya itu? Oke. Nah, kita baru tahu diri saya, seluruh hidup saya, luar dan dalam adalah milik Allah. Nah, mari kita lebih jauh lagi. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri yang kita sudah tahu, yang kita mau kasihi ini adalah anak Allah. Oke, nah saudaraku, saya akan memperhadapkan sekaligus dua ayat ini untuk mempermudah bagaimana realita, praktek dalam hidup sehari kita mengasihi diri kita. Nah, mari kita lihat 1 Tesalonika 5:23, ayatnya berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan ayat 18 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saudara perhatikan baik-baik, dua bagian dari ayat ini memberitahu kita bahwa diri kita yang harus kita kasihi. 1 Tesalonika 5:23 mengatakan itu ada 3. Makanya dikenal dengan nama trikotomi, yang memberitahu manusia itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah tubuh. Jadi diri kita yang kita mesti kasihi itu 3 loh. Makanya saudara, kalau kalimat berarti kasihilah dirimu sendiri, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Saudara, jangan muncul di kepala kita cuma dari ujung rambut sampai telapak kaki. Oh, kita mesti mengasihi tangan, kita mesti mengasihi mata kita mesti mengasihi kepala kita mesti mengasihi kaki kita. Bukan cuma badan, bro. Jadi ketika mengasihi diri sendiri, jangan konotasinya atau pikirannya cuma badan doang, fisik doang. Ingat, diri kita bukan cuma badan kita. Diri kita itu ada 3. Apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Berarti kalau mengasihi diri sendiri, mesti mengasihi 3-tiganya. Ada amin saudara? Nah, yang kedua, tapi di bagian yang lain, buktinya atau contohnya di 2 Korintus 4:16, itu bukan 3 bagian. Tapi hanya 2. Makanya kita mengenal ada namanya trikotomi, itu 3 roh, jiwa, tubuh. Tapi ada istilah lain namanya dikotomi. Itu ada ayat-ayat juga yang mengatakan cuma 2. Nah, apakah dua ini bertentangan? Tidak. Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18 dikasih tahu kita cuma punya 2. Yang pertama ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun apa yang pertama? Manusia lahiriah. Saudara percaya kita punya manusia lahiriah? Kalau enggak percaya, masa enggak percaya badan kita ini?
Kita punya manusia lahiriah. Tapi selain manusia lahiriah kita punya manusia apa? Kami semakin merosot, namun manusia batinia. Jadi menurut laporan dari ayat ini kita punya dua manusia. Punya dua bagian. Ada manusia batinia dan ada manusia lahiriah. Manusia lahiriah adalah badan kita ini, fisik kita ini. Sedangkan manusia batinia kita itu adalah gabungan antara roh dan jiwa. Jadi bukan berarti, oh masa cuma manusia batinnya, manusia lahir. Roh kita di mana dong? Iya, roh kita dan jiwa kita digolongkan jadi manusia batinia kita. Dan manusia lahiriah kita adalah badan kita ini. Saya mau tanya, dari ayat 18 ini jelas nggak? Yang kita mesti perhatikan yang mana duluan? Lahiriah apa batinia dulu? Yang paling utama? Halo? Batinia. Ada amin saudara? Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah yang kelihatan itu kata lain dari lahiriah. Yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Nah yang tak kelihatan itulah manusia batinia. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dari ayat 18 ini langsung kita ketemu pengertian. Tuhan mau kita lebih dahulu, lebih utama, lebih prioritas memperhatikan manusia batiniah kita, roh dan jiwa kita dibanding memperhatikan manusia lahiriah kita yang kelihatan. Tapi permisi tanya, dalam praktek hidup terbalik enggak? Halo? Terbalik Pak, kita lebih concern, kita lebih fokus, kita lebih utama, kita lebih prioritas ngurusin yang kelihatan, yang tidak kelihatan gak penting. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengasihi diri sendiri itu dua hal penting. Nah, mulai hari ini dan minggu depan, 2 minggu depan dalam jadwal saya akan banyak mengupas ini. Yang pertama, kita mesti mengasihi manusia batinia, manusia rohani kita yang adalah roh dan jiwa kita. Itu nomor 1, itu prioritas, itu yang utama dalam hal mengasihi diri sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri, nomor 1 mengasihi manusia rohani atau manusia batinia kita. Dalam hal ini roh dan jiwa kita. Baru yang kedua mengasihi manusia lahiriah, manusia jasmani kita, tubuh atau fisik kita. Nah, mengasihi diri sendiri atau ya yang paling utama adalah mengasihi manusia rohani batinia kita. Saudara lihat urutannya. Kita harus tahu kalau kita mengasihi manusia rohani kita, itu pasti titik startnya dimulai sejak kita lahir baru, Pak. Mengapa? Karena sebelum kita lahir baru, Alkitab berkata begini, kita mati rohani. Nah kalau mati rohani nggak bisa diapa-apain. Disuruh mengasihi diri sendiri nggak bisa saudaraku. Karena mati rohani. Nah kita mesti mengalami hidup rohani dulu. Menerima hidup rohani. Nah itu namanya lahir baru. Dilahirkan. Memiliki kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan rohani. Hidup roh kita atau manusia rohani kita hidup dulu. Nah begitu manusia rohani kita lahir saudaraku. Langkah kedua mesti mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah pertumbuhan ini urusan sampai mati Pak. Makanya kenapa kita saudara bergereja, kenapa kita beribadah, kenapa ada him. Mengapa ada pengmuritan, mengapa ada pengajaran, mengapa ada GBA, mengapa ada saat teduh. Itu semua adalah kita sedang ada di proses di sini. Kalau sebelum lahir baru masih mati rohani, ya mau saat teduh mau apa nggak ada gunanya bagi dia. Dia juga nggak tertarik orang mati rohani, mau ngapain dia. Walaupun dia KTP-nya Kristen loh, tetap
bagi dia tidak berguna. Kalau posisi belum lahir baru, masih mati rohani. Tapi begitu kita lahir baru, kita jadi bayi rohani. Nah, Tuhan mau kita bukan hanya lahir jadi bayi rohani, tapi kita mesti mengalami yang namanya bertumbuh, di mana ujungnya menjadi serupa Kristus. Nah, 3 langkah untuk kita mengasihi diri sendiri. Lahir baru, dimulai dari lahir baru, baru kita bertumbuh ke arah serupa Kristus. Ini ayatnya. Titus 3 ayat 5 berkata begini, waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi kita selamat bukan karena perbuatan baik, ini ya jelas ya. Bukan perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, anugerahnya oleh permandian, kelahiran kembali, lahir baru. Nah kemudian Yohanes 1 ayat 12 tadi kita sudah baca. Tetapi semua orang yang menerimanya, ini lahir baru, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Jadi kita lahir baru, langsung kita punya status yang baru. Jadi anak Allah. Sebelum lahir baru, nggak mungkin punya status anak Allah. Nah, ini namanya lahir baru. 2 ayat ini sangat jelas. Sesudah 2 ayat ini, nggak mungkin kan kita bayi-bayi terus. Kita perlu bertumbuh. Makanya Efesus pasal yang keempat ayat 15. Kalau saudara bisa baca, saya ajak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Teguh berpegang kepada kebenaran, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Jadi saudara mau bertumbuh? Yang bertumbuh apanya kita? Manusia rohani kita. Bertumbuh ke arah mana? Ke arah Dia, Kristus. Itu maksudnya apa? Supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Ayat yang kedua. Efesus 4 ayat 13. Ayatnya berkata begini. Sampai kita semua telah mencapai. Saudara kalau kata mencapai berarti kita sedang menuju. Ada satu titik yang kita mesti capai. Kita mesti tuju. Nah, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi mencapai ini bukan cuma ini loh. Mencapai kedewasaan penuh. Makanya kenapa khotbah kita khotbah pengajaran. Kenapa kita ada pemuritan, ada pengajaran. Khususnya yang sedang berjalan hari ini, sekarang ini adalah pemuritan, pengajaran tentang suami dan istri. Semua itu bermuara kepada satu. Supaya manusia rohani saudara bertumbuh. Menjadi dewasa penuh. Kenapa suami istri berantem terus? Kenapa suami istri gak pernah merasakan surga turun ke bumi dalam rumah tangganya? Selalu rasain neraka aja. Kenapa? Ya manusia rohaninya gak pernah bertumbuh, mau harap apa? Gak mungkin lah. Gak mungkin pernikahan bisa mengalami sakinah, mawardah, apa namanya? Ya gak mungkin pernikahan kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami suasana sorga. Manusia rohaninya bayi terus, ego terus, berantem teruslah kerjaannya. Semua bergantung manusia rohani Anda. Kalau manusia rohani kita terus bertumbuh makin dewasa, dahsyatlah hidupmu. Terakhir, Kolose 1 ayat 24, ini tujuan akhir kita. Kolose 1 ayat yang ke-28. Tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Ini tujuan akhir kita bro. Kita sedang bertumbuh ke arah ini. Kesempurnaan dalam Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Apabila Kristus menyatakan dirinya, itu maksudnya Kristus datang kedua kali, kita akan menjadi sama seperti Dia. Akan ada waktunya Pak, hari ini kita sulit, tapi kita dalam proses bertumbuh semakin ke arah Dia, ke arah untuk serupa Kristus loh. Tapi ada waktunya
Begitu Kristus datang kembali yang kedua kali, kita diangkat kalau kita masih hidup, atau yang mati dibangkitkan, kita ketemu dia, kita diubah, kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa untuk keputusan saudara. Berapa banyak di ruangan ini yang memutuskan untuk mengasihi diri Anda sendiri, yang sudah dibayar, ditebus, dibayar lunas, menjadi milik Allah, anak Allah. Dan sebagai anak Allah, kita perlu bertumbuh, kita perlu mengasihi yang paling utama, mengasihi manusia rohani kita, roh kita, jiwa kita, bukan badan kita. Itu nomor sekian. Berapa banyak yang mau mengasihi manusia rohani, saudara, memprioritaskan itu, mengutamakan itu. Sekali lagi, berapa banyak di ruangan ini yang memutuskan dari hatinya, saya mau mengasihi manusia rohani saya, manusia batinia saya, roh dan jiwa saya mau mengasihinya. Kalau saudara mau mengasihi diri Anda, yaitu dimulai dari manusia rohani Anda, bolehkah Anda bangkit berdiri di hadapan Tuhan? Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Tindakan kami bangkit berdiri, ini adalah bukti keputusan dari hati kami Tuhan. Tuhan, Kau lihat hati kami yang membuat keputusan ini untuk bangkit berdiri, menyatakan di hadapan Tuhan. Setelah kami mendengar firman-Mu, hari ini kami membuat keputusan untuk kami mau mengasihi diri kami sendiri, dimulai dan menjadikan itu menjadi prioritas yang utama dalam hidup kami. Untuk kami kasihi adalah manusia rohani kami, manusia batinia kami, manusia yang ada di dalam kami, yaitu roh dan jiwa kami. Ampuni kalau selama ini kami membiarkannya, tidak menetapkan itu menjadi prioritas. Kami lebih sibuk mengurus fisik kedagingan kami. Kami begitu menguras tenaga, memberi banyak waktu, memberi banyak potensi, uang hanya untuk mengurus yang sementara, yaitu tubuh fisik kami. Keinginan-keinginan daging. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami menyatakan Tuhan, kami mau mengasihi manusia rohani kami. Kami mau manusia rohani kami bertumbuh dengan baik. Semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan, jamah selitaip jemaat-Mu, terus beri pencerahan kepada mereka, supaya mereka meletakkan manusia rohani mereka lebih utama dari yang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah, baru yang lain ditambahkan.